Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Nadif dan sekarang saya akan membacakan resume saya dan sedikit membahas dari resume saya yang sudah saya bikin. Jadi uh, pembawa materi pada Zoom ini adalah Bapak Mahendra, yang dimana itu juga salah satu dosen dari Fakultas Informatika dan membawakan topik pra pemrosesan. Hal yang pertama dibahas adalah data science life cycle. Di dalam itu ada 7 bagian, yaitu business understanding, data mining, data cleaning, dan exploration, featuring engineering, predictive modeling, dan data visualization. Di mana data integrity dan data equality, data integrity menyangkut ada yang namanya data integrity dan data quality, yang dimana itu memiliki inti bahwa data yang kita inputkan dalam suatu suatu database itu harus valid atau tidak melenceng kemana-mana. Jadi datanya itu harus valid, harus sesuai, harus relevan dengan yang kita mau. Maka terbentuklah data integrity dan data quality yang fungsinya untuk mengecek dan recheck bahwa data itu benar atau salah. Terus selanjutnya, ketika suatu saat nanti kita menjadi saintis, hal yang harus kita perhatikan adalah kepahaman kita terhadap data yang kita buat sendiri atau data yang kita kumpulkan, agar ketika terjadi kesalahan kita bisa membenarkan hal tersebut atau kita bisa merevisi dan membuat datanya menjadi lebih baik. Karena ketika ada kesalahan data dan kita tidak bisa membenarkannya, itu akan berpengaruh kepada perusahaan yang kita kerjakan gitu, data perusahaan yang kita kerjakan. Karena data-data yang dimiliki perusahaan itu bisa menjadi sebuah prediksi ke depannya perusahaan tersebut akan melakukan hal apa. Ketika kita salah melakukan pendataan, maka itu akan memiliki resiko yang sangat besar kepada perusahaan yang sedang kita kerjakan. Nah, seperti itu. Lalu perlu dilakukan sebuah persiapan untuk mengantisipasi, yaitu melihat duplikasi, insecure, incomplete, inaccurate, and inconsistent. Nah, untuk duplikasi ini juga harus dijadikan perhatian ya, karena ketika ada dua data yang sama tetapi tidak berguna, maka itu akan membuat sistem bekerja menjadi lambat dan menambah besar memori yang dibutuhkan. Lalu, duplikasi data ini juga perlu diperhatikan karena ada dua jenis, yang dimana bisa jadi datanya itu memang data nama orangnya sama tetapi mempunyai data yang berbeda, atau namanya berbeda tapi memiliki data yang sama. Dan jangan sampai karena kita tidak mengerti data yang kita miliki, kita malah menganggap itu sebuah duplikasi dan kita hapus aja salah satunya, dan itu akan menjadi sebuah kesalahan. Nah, lalu selanjutnya itu ada insecure, dimana kita harus membuat data kita itu secure, karena ketika kita memiliki data privacy dan kita tidak bisa menjaga keprivasian tersebut dan tersebar ke dunia luas, itu akan mungkin bisa jadi akan menjadi aib sebuah perusahaan. Misalkan ada hal yang ditutupi oleh masyarakat dan hal tersebut terspill gitu. Nah, itu akan menjadi sebuah aib bagi perusahaan dan sangat merugikan. Lalu selanjutnya inaccurate. Inaccurate data ini maksudnya adalah data yang diinput harus akurat, harus benar, harus valid. Kalau salah, maka itu akan membuat yang seperti tadi, salah prediksi, salah ketentuan yang akan diambil ke depannya. Lalu selanjutnya adalah inconsistent. Data yang dimasuki harus konsisten. Maksudnya apa? Jadi tipe data yang kita masuk itu harus sama. Misalkan kalau kita menulis tanggal, kita menyingkatnya dengan TGL, maka di data-data selanjutnya pun harus TGL, karena ketika ada yang berbeda, itu akan masuk ke dalam kolom yang berbeda, seperti itu. Jadi harus sama. Nah, selanjutnya ada tahapan dalam mempersepsikan data ada tidak, yaitu eksplorasi, pembersihan, dan transformasi. Oke, kita lanjut lagi ke eksplorasi ya. Data yang dimana ini bertujuan untuk mengkonsistenkan data yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai teks data. Yang harus dipersiapkan dalam persiapan ini adalah preprocessing, EDA, representation, modeling, dan development. Contoh teks. Terus selanjutnya
beliau membahas tentang text cleaning adalah menghilangkan tag atau simbol-simbol program, lalu mengecilkan huruf yang ada dan menghilangkan kata-kata penghubung yang kurang relevan. Lanjut lagi membahas tentang visualization, di mana menggambarkan kata-kata yang sering terucap adalah kata apa. Jadi misalkan kita lihat pidato tentang COVID dan ternyata kata-kata yang sering disebutkan itu COVID, lalu pandemi, lalu kondisi masyarakat. Jadi dalam hal itu aja kita bisa tahu bahwa yang dibahas itu adalah kondisi masyarakat pada saat COVID-19. Itu juga, dan visualisasi ini juga bisa berupa gambaran atau tabel. Nah, segitu saja yang dibahas di perkuliahan umum yang Vol 4. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.